sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kesempatan yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Jijon Rapita Sagala Mkom selaku pembimbing saya dalam penyusunan skripsi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Janma Amita Tarigan, NIM 200127024 dengan program studi Teknik Informatika, di mana judul skripsi saya adalah Sistem Pendukung Keputusan untuk Peramalan Jumlah Kunjungan Pasien menggunakan metode Wake Moving Average dengan studi kasus di klinik Kasih Ibu. Ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan dalam penelitian yang telah saya lakukan, antara lain, latar belakang penelitian. Kemajuan teknologi digital memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah teknologi pada bidang kesehatan. Tidak hanya memudahkan dari sisi pasien dan tenaga medis, penyedia pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah dalam menyimpan data-data penting pasien, menjangkau pasien secara lebih luas, dan membuat alur kerja menjadi lebih sederhana. Terpenuhinya sumber daya adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan, karena kurangnya sumber daya dapat mengurangi tingkat kualitas pelayanan terhadap pasien. Sumber daya yang ada harus dipersiapkan dan direncanakan untuk menjaga kualitas dari pelayanan pihak klinik itu sendiri. Saat ini, pihak klinik Kasih Ibu sering mengalami kesulitan dalam melakukan persiapan dan perencanaan. Ketidakpastian jumlah kunjungan pasien di masa mendatang menyebabkan pihak klinik kesulitan untuk memprediksi berapa jumlah pasien yang akan datang, sehingga sering terjadi sumber daya yang telah disediakan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hasil peramalan jumlah kunjungan pasien di klinik menggunakan metode Wake Moving Average. 2. Bagaimana menerapkan metode Wake Moving Average dalam peramalan jumlah kunjungan pasien. Batasan masalah. 1. Metode yang digunakan adalah Wake Moving Average. 2. Data yang digunakan berasal dari data pasien yang berkunjung di klinik Kasih Ibu. 3. Bahasa pemrograman yang digunakan PHP dan database MySQL. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama, merancang dan membangun sistem yang memudahkan pihak klinik dalam peramalan jumlah pasien yang berkunjung di masa yang akan datang. 2. Membantu pihak klinik dalam mengetahui peramalan jumlah kunjungan pasien yang berobat ke klinik setiap bulannya. Manfaat yang pertama bagi penulis, menambah dan memperdalam pengetahuan tentang cara kerja Wake Moving Average. Yang kedua, bagi pengembangan ilmu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa mengenai Wake Moving Average. 3. Bagi klinik, memudahkan mengetahui prediksi jumlah pasien yang berkunjung ke klinik. Landasan teori. Menurut Jenner Simarmata dan kawan-kawan, sistem pendukung keputusan Decision Support System merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi-struktur dan situasi yang tidak struktur, di mana tidak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Usaha untuk memperkirakan pengaruh situasi dan kondisi yang berlaku terhadap perkembangan di masa yang akan datang yang disebut dengan peramalan atau forecasting. Metode rata-rata tertimbang atau Wake Moving Average. Metode ini sama dengan rata-rata bergerak, tetapi nilai terbaru dalam deret berkala diberikan beban yang lebih besar untuk menghitung peramalan. MAD atau Mean Absolute Deviation mengukur ketepatan ramalan dengan rata-rata kesalah kedugaan atau nilai absolut masing-masing kesalahan. MAD berguna ketika mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai deret asli. MSE atau Mean Square Error digunakan untuk mengevaluasi suatu metode peramalan. Hasil dari kesalahan akan dikuadratkan. MSE merupakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan diamati. Kerangka kerja penelitian. Yang pertama itu ada identifikasi masalah dengan mengumpulkan data dan informasi. 2. Menganalisis data, yaitu menerapkan metode Wake Moving Average. Yang ketiga, analisa dan perancangan. Analisa data. Analisa data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data yang nantinya akan diubah menjadi sebuah informasi agar karakteristik data menjadi lebih mudah untuk dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. 1. Analisis kebutuhan input, yaitu data-data informasi mengenai jumlah kunjungan pasien di klinik.
Yang kedua, analisis kebutuhan proses, yaitu melakukan analisis dan perhitungan dengan menggunakan metode WMA. Yang ketiga, analisis kebutuhan output, yaitu keluaran dari jumlah kunjungan pasien yang di klinik berupa keterangan alternatif. Yang keempat, analisis kebutuhan perangkat keras seperti laptop, monitor, memori, printer, dan lain-lain. Metode penelitian yaitu menggunakan Weight Moving Average. Metode rata-rata tertimbang atau Weight Moving Average. Metode ini sama dengan rata-rata bergerak, tetapi nilai terbaru dalam deret berkala diberikan beban lebih besar untuk menghitung peramalan. Rumus Weight Moving Average, WMA sama dengan sigma delta T dikali bobot dibagi sigma bobot, di mana DT data aktual pada periode bobot sama dengan bobot yang diberikan untuk setiap bulannya. Dalam perhitungan ini, pemberian bobot untuk model rata-rata bergerak 3 bulan terbobot, Weight Moving Average 3 bulan. Rumus Mean Square Error atau MSE sama dengan sigma ET kuadrat per N dengan keterangan ET kuadrat nilai galat kuadrat dan nilai WMA. N banyak data rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan diamati. Rumus Mean Absolute Deviation atau MAD sama dengan sigma aktual dikurang ramalan N, mengukur ketetapan ramalan dengan rata-rata kesalahan dugaan. Data dan perhitungan. Berikut adalah gambar data pasien. Data yang diambil satu peramalan yaitu peramalan kunjungan pasien di bulan Januari 2021, yaitu dengan cara mengambil sampel data dari 3 bulan ke belakang, yaitu bulan Desember, November, dan Oktober 2020. Berikut adalah perhitungan dari sampel bulan Oktober, November, Desember 2020. Perancangan sistem. Perancangan sistem dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem yang dikembangkan atau diubah menjadi sistem yang baru kepada pengguna. Perancangan basis data. Perancangan masukan atau input, perancangan keluaran atau output, perancangan antarmuka. Berikut adalah tampilan beberapa rancangan sistem. Sekian penjelasan tentang proposal skripsi saya. Untuk kurang dan lebihnya